Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ieu mah khusus panginten kanggo ka kahiji kanggo ka para peserta anu bade ngiring pasang diri Pencaksilat Corona Cup anu kadua ya. Oge dina hal ieu tamtos we sajabiti kanggo peserta teh ieu mah sumbangsaran amanah ka para girang pangajen, ka para juri, terutama dina pencak panginten ieu aya hiji tanggal walar anu ageung gitu. Dina naonana urang anu disebat tanggal walar anu ageung. Pencak adalah pencak. Jadi yang harus kita dipertahankan itu originalitas daripada pencak itu sendiri gitu. Baik tatanan gerak atau tatanan musik di dalam pencak. Nah, kebanyakan sekarang sudah mulai banyak perkembangan pencak yang lahir dari kemasan musik. Itu tidak ada masalah, itu bagus, tapi tolong kaidah daripada pencak itu sendiri tidak boleh terbunuh oleh kreasi. Satu itu. Jadi silakan berkreasi baik di dalam gerak, di dalam musik, tapi kaidah gerak dari pencak itu sendiri tidak boleh terbunuh atau tidak boleh hilang. Itu. Karena ya kan pencak ada di saya pakem, sudah ada pakem. Sebab di situ ada 3 karakter yang tidak boleh sirna, harus tetap eksis. Seperti contoh, dina gerakan lambat, berenang, ajak kurang cimane yang disebut tepak carang, soalnya ka-4, oke berkembang jadi tepak 2. Adi dia dai gerak mah henteu leuwih ti kitu, tapi dengan kemasan musik, dengan dorongan musik sehingga terasa karakter dan mana gerak dari ibingan tersebut. Terus yang kedua, di dalam pencak mengenal aya mincit, bagaimana keceriaan mincit di situ. Keceriaan mincit dengan menyajikan sesuatu yang ceria tapi tetap waspada. Dan warna ketiga yang menjadi karakter pencak dina dugdegan atau padungdung. Nah, di sini 3 karakter inilah yang harus dipertahankan di dalam pencak. Sekali lagi, silahkan berkreasi, baik itu di dalam gerak atau musik sekalipun, tapi jangan merubah warna pencak itu sendiri. Artinya ruh pencak itu harus tetap dipertahankan ruhnya. Makanya saya mencoba membuat satu garis-garis besar untuk penilaian. Ini khusus untuk juri, untuk dewan pengajian. Nanti di sini ada maaf sebentar, ada 4 macam A, B, C, D. Apa saja yang harus dinilai oleh juri? 1, kewas. Bukan kewes, kewas. Apa yang dinilai di dalam kewas itu? Penilaian di dalam kewas itu berpangkal tolak dari ekspresi, dari penjiwaan. Terus yang kedua, pantas. Gitu. Nah, di dalam penilaian kedua berpangkal tolak dari penyajian.
pengkemasan. Gitu. Nah, kenapa disebut pantas di sini? Antara penjiwaan dengan kemasan itu menjadi satu, tidak terpisah. Itu baru bisa disebut pantas. Yang ketiga, parigel. Nah, ini sangat penting. Artinya parigel itu terampil, penguasaan gerak. Sebab tidak mungkin seorang pesilat bisa berekspresi atau menjiwai gerak itu sendiri kalau tidak menguasai gerak. Jadi keparigelan itu nilai tertinggi keparigelannya. Parigel menguasai gerak gitu. Jadi setelah parigel bisa bermain tempo, bisa bermacam-macam. Makanya nilai penilaian jumlah nilai itu harus tertinggi di parigel. Yang keempat, penilaiannya payus. Nah ini soft, payus. Payus mah lebih dipantes gitu. Lebih dipantes payus mah. Dina tatanan gerak, dina penyajian, penjiwaan, keterampilan. Gitu. Payus pantes ente. Gitu. Sebab ya bisa saja anu disebut memperagakan sesuatu itu bisa terjadi anu disebut overacting, melebihi kapasitas yang ada daripada dirinya itu dalam pencak. Sedangkan di dalam pencak itu ada sesuatu yang harus memang dipertahankan ya. Seperti kenapa disebut jurus? Itu yang contoh kecil saja. Sebetulnya bukan gerakannya, tapi makna daripada nama itu yang harus dilakukan oleh para pesilat, para pecinta silat. Jurus, artinya jurus itu harus jujur dan tulus. Itu ya. Jadi jurus itu harus menjadi karakter orang pencak. Jujur dan tulus di dalam jiwa itu yang harus ditanamkan. Ada beberapa hal, banyak di dalam peragaan jurus nanti, banyak penamaan jurus yang memang maknanya sangat-sangat diperlukan oleh jiwa kita. Nah ini mungkin saya nanti harus di Palataran harus membuat satu riungan khusus lah ya, riungan khusus membedah apa sih makna yang sebenarnya di dalam jurus. Nah maka disebut tepak dua, nah maka disebut tepak tilu, nah maka disebut paleredan, serak dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana pencak secara historis, bagaimana pencak secara filosofis, dan bagaimana pencak secara geografis. Itu mungkin program yang ke depan. Tapi sekali lagi, ini sebab kualitas daripada pasanggiri ini ditentukan oleh kualitas para penilainya itu sendiri. Jadi saya kasih standar sekali lagi, bagaimana yang disebut kewas itu, penjiwaan terhadap pendalaman penjiwaan terhadap gerak yang dia tampilkan. Parigel, keterampilan di situ, keterampilan, kecekatan. Jadi mudah-mudahan ini sebagai dasar saja, nanti silahkan oleh Dewan Juri, oleh para pengamat dikembangkan kembali. Dan tolong dilihat, selain daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini tidak bisa lepas dari karakter individu si pemeran itu sendiri. Ini harus dicamkan. Kalau tidak,
segala sesuatu yang dia lakukan itu dipaksakan keluar dari kemampuan jiwanya. Dalam pencak tidak ada itu. Di dalam usik, di dalam pencak tidak ada itu. Jadi nanti mungkin untuk pendalaman selanjutnya kita bisa mengadakan pertemuan dengan Dewan Juri. Artinya bukan akan mendikte, tapi akan menitipkan kepada mereka, akan menitipkan. Sebab kalau tidak, ini merugikan peserta, berbahaya. Dan mungkin yang saya titipkan, ini mau kemana? Apa hanya ngumpulin dipertandingkan saja cukup sampai di situ? Kelanjutannya yang sudah jadi juara ini mau dikemanakan, mau dibawa kemana? Sebab di sini sudah ada ruang yang bisa memperjuangkan ranah itu. Selain pada di daerah masing-masing ada PPSI, ada IPSI, dan ada Dinas Kebudayaan, karena pencak ini merupakan sudah menjadi bagian daripada budaya. Dan ini sudah diakui oleh UNESCO. Nah, di sini harus lebih hati-hati. Karena pencak ini, khususnya di Jawa Barat, baik musik atau gerak sudah diakui oleh UNESCO. Saya mohon hati-hati. Makanya silahkan berkreasi di dalam musik, berkreasi di dalam gerak. Tapi makna kaidah sebagai pertanggungjawaban orang pencak itu tidak boleh hilang. Artinya apa? Karya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara pencak, secara ilmiah, gitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para pelopor di sini sekarang dari Corona Cup pertama, tentunya ada peningkatan ke Corona Cup ketiga, dan nanti diharapkan setelah Corona Cup kedua itu ada saresehan pencak, ada saresehan pencak intern di Palataran di sini. Supaya apa maksudnya? Yaitu tadi, mau dibawa kemana ini pencak ini? Mau dibawa kemana pencak itu? Sebab seorang pesilat itu ya entengnya aja, yang digarap oleh seorang pesilat itu adalah jurus itu. Padahal maknanya yang sebenarnya sebagai pesilat itu sendiri harus jujur dan lurus serta tulus. Itu mana yang terdalam. Mungkin banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa diutarakan di sini. Nanti khusus saya akan mengadakan pertemuan membahas daripada nama-nama jurus, maksudnya apa, penamaannya saja di dalam nama. Jadi supaya sebagai pelaksana, eksekutor di dalam jurus itu sendiri, ketika mengetahui makna, dia akan langsung berekspresi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding, selamat menampilkan kemampuan masing-masing yang terbaik dalam pasang diri ini. Dan tolong dicatat bahwa pasang diri ini bukan alat untuk memecah belah. Bukan alat untuk memecah belah. Jadi tidak ada istilah yang menang, yang kalah, dan lain sebagainya. Justru dengan adanya Corona Cup ini menjadi pemersatu, menjadi perekat insan-insan pencak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih khususnya kepada para peserta yang akan bertanding, dan juga titip kepada para pengajen, girang pengajen, pada Dewan Juri yang akan harus betul-betul
supaya hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Karena kualitas daripada penyelenggaraan ini ditentukan oleh kualitas juri. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada penyelenggara, terima kasih kepada para dewan juri, dan terima kasih kepada para peserta yang sama-sama ingin melestarikan seni pencak khususnya di Tatar Sunda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita satukan niat dan tekad untuk membangun pondasi di dalam jiwa ini melalui ketahanan pencak. Jadikanlah pencak ini sebagai benteng di dalam diri kita, secara mental atau secara spiritual. Ya, terima kasih. Sekali lagi, selamat untuk penyelenggara, selamat untuk peserta, dan selamat untuk para penikmat dan dewan juri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.